hari ini senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah kita doa dan pemulihan setiap hari Selasa. Kita bersyukur atas kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, dan kita bersyukur atas hikmat kebijaksanaan yang masih Tuhan izinkan kita miliki sampai pada saat ini. Baiklah saudaraku, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala. Kita melaksanakan ibadah pemulihan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di pagi sampai saat ini Tuhan. Kau memberkati menyertai kami. Bapa, kami mohon pada saat ini penyertaan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Seluruh bilangan keluarga yang bertalian darah dengan kami, harta benda kami, dan seluruh yayasan Shalom Kerahasiaan pendoa pekerja, dan bahkan Ibu Ketua Pengawas kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, walaupun kami berjauhan akibat virus corona Bapa, tapi kami percaya roh kami tetap bersatu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah pemulihan ini. Urapi berkati dia Tuhan, dan juga Bapa buat anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini mendengarkan dan melihat ibadah pemulihan ini. Kau urapi berkati dia Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan sukacita yang melimpah daripada-Mu juga Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat segala peralatan yang dipakai untuk pelaksanaan ibadah pemulihan ini Tuhan. Kau yang mengurapi, memberkati Bapa, sehingga tidak ada kesalahan, semua berjalan dengan baik. Hamba-Mu yang akan nantinya juga menabur firman, Kau yang memberkati, menyertai dia Tuhan. Biarlah Tuhan suara hati-Mu yang akan diberitakan kepada seluruh hamba-hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Iya, kita akan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita menyatakan Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Kita sudah membuktikannya, dan kita sudah melihat dari hari ke hari begitu besar cinta Tuhan kepada kita. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Besar cinta-Mu yang
hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada malam ini. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan betapa kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan?
setia, Ia Maha baik, yang penuh kasih. Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau segala kebaikan Tuhan. Selain memuji dan menyembah Tuhan, hanya ini yang bisa kami lakukan saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan berkenan atas semua ini. Bapa, atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini Tuhan izinkan kami untuk tetap bisa memuji dan menyembah Engkau, beribadah satu dengan yang lainnya di rumah saja. Tapi kami percaya Tuhan, roh kami tetap berapi-api di dalam Tuhan. Terimalah pujian kami, penyembahan kami Bapa pada hari ini menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Mari semua yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan yang percaya kasih setia Tuhan tetap beserta dengan kita, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menjagai kami, Engkau lindungi kami, Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, Kau berikan kami kesehatan. Terlebih-lebih Bapak menjalani pandemi COVID-19 ini, kami bisa semuanya dengan aman. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan peraturan-peraturan pemerintahan ini dengan baik, dan juga dapat mengatasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia ini Bapak, Engkau menjamah mereka supaya mereka patuh mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Di mana peraturan pemerintah ini mereka ikuti, kami yakin dan percaya COVID-19 ini mata rantainya akan diputuskan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit oleh karena virus corona ini, yang sedang diopname di rumah sakit. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau berikan ketenangan kepada mereka, agar mereka mampu menjalaninya. Demikian juga kepada tim para medis, Engkau urapi mereka, Engkau berikan juga kepintaran kepada mereka,
Engkau berikan juga kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat melayani dengan kasih kepada pasien COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh karena COVID-19 ini. Engkau berikan kemampuan kepada mereka, agar mereka bisa mampu menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tim biologis. Engkau berkati mereka, agar mereka dapat dengan bijaksana untuk mengatasi dan mendapatkan vaksin untuk mencegah daripada COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk dana-dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada orang yang menyalurkan dananya. Engkau berikan juga kepintaran kepadanya, Engkau berikan juga kejujuran kepadanya, agar dia membagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Dan juga kami juga berdoa kepada mereka yang memberikan dana-dana ini Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan dana mereka, supaya mereka hidup sejahtera juga. Inilah doa kami Bapa. Kami yakin dan percaya kepadamu. Engkau Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di dalam kami semua, dalam masalah apapun berseru-seru kepadamu, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Kasih sejati
saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Saya harap kita semuanya ada baik-baik saja. Itu sebabnya kita selalu mengatakan salam sehat kepada siapa saja yang kita bertemu. Ini saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih ya, Engkau telah terus menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Dan kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah berdoa syafaat. Sekarang kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus yang akan menemani kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami, yang mengajari kami dengan urapan pengajaran, supaya kami mengerti ya Tuhan apa yang Engkau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Memang kami juga selalu berputus asa seperti Nabi Elia. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami di dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terpujilah Engkau, termulia Engkau, berbicaralah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Allah menyatakan diri kepada Elia. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungkannya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Elia baru selesai mengadakan pertandingan lah kita katakan, di mana Nabi Elia melawan Nabi Baal. Mereka mengadakan
persembahan korban bakaran yang diadakan di atas Gunung Karmel. Mereka naik semuanya ke Gunung Karmel. Dan pada saat di Gunung Karmel, Elia bertanya kepada bangsa Israel, apakah engkau mengikut Tuhan? Atau engkau akan mengikut Baal? Tetapi satu pun mereka tidak ada yang menjawab. Karena banyak di antara mereka yang sudah mengikut Baal, karena mereka takut kepada Isabel. Isabel adalah istri Raja Ahab yang dia ambil dari Sidon, dan dia benar-benar adalah seorang yang penyembah berhala. Kemudian Elia meminta disiapkan 2 ekor lembu, 1 ekor untuk yang pengikut daripada Baal ini, yang jumlahnya 450 orang. Kemudian mereka itu memotong-motong dan meletakkannya di atas mezbah. Kemudian mereka mencoba memanggil-manggil supaya korban bakaran mereka itu dibakar atau terbakar oleh Tuhan. Dan menurut perjanjian dengan Nabi Elia bahwa tidak ada memakai api, tetapi api akan diturunkan dari surga. Dan pada saat mereka sudah begitu lama tidak ada api turun, kemudian Elia berkata, kenapa engkau tidak panggil, barangkali Tuhanmu itu sedang tidur, atau barangkali Tuhanmu itu sedang berjalan-jalan. Panggil lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Mereka pun memanggilnya dengan lebih kuat lagi, dan ada di antara mereka yang menoreh-noreh badannya sampai keluar darah, dan mereka terus menari-nari, terus berseru-seru, tetapi tidak ada datang api yang menyambar korban bakaran itu. Kemudian sudah tiba saatnya untuk korban bakaran petang. Elia memulai tugasnya, yaitu membangun kembali mezbah, dan kemudian dia memotong-motong lembu itu dan dia meletakkan di atas mezbah itu, dan kemudian dia meminta supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyiram dengan air korban ini, lembu ini, dan juga dibuat parit di sekitarnya dan disiram dengan air sehingga semuanya basah. Kalau di dalam pikiran kita secara awam, dalam keadaan seperti ini tidaklah gampang untuk, kalaupun ada api tidak gampang itu terbakar. Tapi apa yang terjadi pada saat Elia berseru memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan api untuk menyambar dan untuk membakar korban bakarannya ini, dan api pun turun, kemudian korban bakaran itu habis terbakar. Dan pada saat itu tiba-tiba semua bangsa Israel mengikut kepada Elia, dan mereka takut dan mereka kembali menyembah Tuhan. Dan Elia berkata, tangkap semuanya Nabi Baal itu. Semuanya, jangan ada satupun yang ketinggalan. Kemudian mereka membawanya ke tepi sungai Kison, dan di sana mereka disembelih satu persatu sampai habis seluruhnya 450 Nabi Baal. Dan setelah itu Elia berkata kepada pelayannya, pergi beritahu kepada Ahab bahwa sebentar lagi akan turun hujan, dan suruhlah dia untuk pergi duluan dengan kereta kembali ke Israel. Dan saat itu juga Elia berdoa, bersujud sebanyak 7 kali, dan setelah dia bersujud ke-7 kalinya, mulailah ada tanda hujan turun, pertanda bahwasanya hujan akan turun. Kemudian dia mengikat tali pinggang, mengikatkan pinggangnya, kemudian dia berlari. Dan pada saat dia berlari, dia sudah melewati Ahab yang naik kereta kuda, sedangkan dia sendiri hanya berlari-lari. Dalam hanya beberapa jam saja, ada 3 kali Nabi Elia mendapatkan mujizat adikodrati, yaitu pada saat dia meminta supaya Tuhan menurunkan api untuk membakar korban bakarannya, dan Tuhan menurunkan api itu. Begitu juga pada saat dia meminta supaya Tuhan menurunkan hujan, karena sudah 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel, Tuhan memberikan. Dan yang ketiga ini adalah pada saat dia berlari seperti orang yang tidak pernah. Dia berlari begitu cepat sekali sehingga dia sudah melewati Ahab. Dan begitu sampai di Israel,
keesokan harinya dia mendapat surat. Rupanya begitu turun dari Gunung Karmel, Raja Ahab memberitahu kepada istrinya Isabel. Dia katakan, Isabel, 450 Nabi Baal sudah mati disembelih oleh Nabi Elia. Isabel bukan main marah, dia sangat geram dan marah sekali. Kemudian dia menulis surat yang ditujukan kepada Nabi Elia. Dia katakan begini, Elia, besok pada jam yang sama, seperti engkau sudah membunuh nabi-nabi Baal itu, engkau juga harus mati seperti salah satu dari mereka. Membaca surat ini, Nabi Elia ketakutan luar biasa. Dia berlari pergi dan dia bersama dengan pelayannya berlari. Tapi di perbatasan, dia menyuruh pelayannya tinggal dan dia berlari sendiri. Dia meninggalkan Israel dan dia pergi ke Yehuda. Tujuannya adalah ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Sinai. Tapi di perjalanan dia merasa letih. Dia merasa berputus asa. Kemudian dia tertidur di bawah pohon arar. Kemudian dia dibangunkan oleh seorang malaikat dan dia katakan, Elia bangun, makan, sudah ada roti dan minuman. Dan dia melihat ada roti dekat kepalanya dan dia makan, terus kemudian dia minum. Tapi dia ini sudah termasuk orang yang sangat berputus asa dan dia pikir, lebih baik aku minta mati saja. Kemudian dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, bawa saja aku kembali ke tempatmu. Tapi kemudian malaikat itu menyuruh dia lagi makan, karena katanya engkau masih jauh berjalan, makanlah roti ini dan minumlah. Kemudian Elia makan dan minum, dan setelah itu dia berlari tanpa henti, 40 hari lamanya, 40 malam lamanya. Makanannya hanya yang diberikan oleh malaikat itu. Ini juga termasuk satu adikodrati. 40 hari, 40 malam tidak makan, dan dia sanggup berlari terus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Elia? Kemenangan dan menjalankan kebenaran yang dia lakukan itu. Di mana dia merasa berputus asa, dia merasa seperti kesepian. Bukan hanya Nabi Elia, tapi ada juga pahlawan-pahlawan iman yang pada saat mereka itu hidup dan menjalankan kebenaran, mereka itu diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Ada juga yang sampai mati, digergaji perutnya. Mereka kesesakan, mereka menderita, mereka tidak punya makanan, dan mereka pergi ke gurun-gurun pasir. Ada yang sembunyi di gua-gua, ada juga yang sembunyi di gua tanah. Ada satu tempat di Yordan, kita harus berjalan menuju ke bawah, dan nanti di sana ada laut. Di kiri kanan jalan itu banyak gua-gua. Kalau dengar dari tour leader, pemimpin daripada tour itu mengatakan bahwa disinilah dulu banyak hamba-hamba Tuhan yang bersembunyi di gua-gua itu. Bapak Ibu yang terkasih, selain daripada pahlawan-pahlawan iman zaman dulu, Paulus juga pernah berkata di Filipi 1 ayat 21, dia berkata, hidupku bagi Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Jadi buat dia sebenarnya dia merasa lebih baik kalau dia kembali saja ke rumah Bapa. Begitu juga dengan Musa. Musa juga minta supaya dia dibunuh saja. Itu terdapat di dalam Bilangan 11 ayat 15. Kemudian banyak juga pahlawan-pahlawan iman yang lain yang meminta supaya mereka itu lebih baik mendapatkan tanah air yang baru, yaitu surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alasan mengapa Elia begitu patah semangat.
Dia sangat patah semangat. Dia berputus asa. Dan dia ingin lebih baik aku mati saja saat ini. Kenapa? Karena dia merasa dia bertugas. Dia ditugaskan Tuhan untuk bernubuat. Dia ditugaskan Tuhan supaya mengajak orang Israel itu untuk bertobat. Tapi bangsa Israel pada waktu itu lebih banyak hatinya cenderung kepada Nabi Baal. Dan Elia merasa dia sendirian, tidak ada lagi siapapun yang bersama dengan dia. Coba kita bayangkan kalau kita merasa hanya kita sendirian, tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Dan dia juga rindu untuk mengajak supaya Isabel itu juga percaya kepada Tuhan. Tapi dia gagal. Dia bukannya berhasil untuk mengajak orang Israel itu kembali kepada Tuhan, tetapi malahan sekarang dia sudah mau dibunuh oleh Isabel. Kemudian dia merasa selalu kesepian dan dia sudah merasa terlalu lelah jasmaninya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu dia sampai di Gunung Horeb, dia masuk ke dalam satu gua. Kemudian di dalam gua itu dia beristirahat dan tidur. Kita membaca dari ayat yang 9, bahwasanya di sini dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, Elia? Apa yang dijawab oleh Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbah, membunuh nabi-nabimu. Mereka membunuh nabimu itu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku sekarang ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada Tuhan. Saya berpikir begini. Nabi Elia itu mungkin lupa bahwasanya Tuhan itu tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia sekarang sedang melarikan diri dari Isabel dan dia sembunyi di sebuah gua supaya dia jangan ditangkap oleh Isabel, karena Isabel sudah bersumpah bahwasanya Elia itu harus mati seperti salah satu dari nabi-nabi Baal miliknya itu. Tapi kemudian firman Tuhan kepadanya, keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kemudian Elia keluar dan dia mendengar bahwasanya ada angin yang begitu besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit. Bisa kita bayangkan, kalau ada angin besar, kemudian dia memecahkan gunung-gunung, terus kemudian dia membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit. Bagaimana besar angin yang sedang berlangsung itu. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Setelah itu terjadi lagi gempa yang luar biasa. Setelah gempa itu, tapi di dalam gempa itu juga Tuhan tidak ada hadir. Kemudian yang ketiga, api yang besar, tetapi Tuhan tidak ada di api itu. Tapi kemudian Elia mendengar ada angin sepoi-sepoi basah. Elia tahu inilah Tuhan datang. Dia keluar tapi dia menutup mukanya dengan jubahnya. Kenapa? Karena menurut kepercayaan orang Israel, siapa yang melihat Tuhan itu pasti akan mati. Oleh karena itu dia menutup mukanya, padahal pada waktu itu dia sedang ingin mati. Tapi walaupun sedang ingin mati, masih juga dia berusaha untuk menjaga dirinya supaya dia jangan mati. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian Tuhan bertanya lagi kepada Elia, Elia, sedang apakah engkau di sini? Elia mengulang lagi menjawab bahwasanya aku sedang giat-giatnya bekerja untukmu Tuhan. Karena orang Israel itu sekarang sudah membelot, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan sudah meninggalkan engkau. Itu yang dia katakan. Kemudian dan
mereka sudah membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan sekarang mereka pun ingin mencabut nyawaku. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Pada saat Petrus sudah mengkhianati Yesus, dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi pada saat mereka makan di tepi danau, Yesus berkata kepada Petrus, sesudah dia bertanya, Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku melebihi mereka semuanya? Dan Petrus berkata, ya Guru, aku mengasihimu melebihi mereka semuanya. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ambil di sini kunci bahwasanya setelah ada orang yang membuat kesalahan, setelah hamba-hamba Tuhan itu berbuat kesalahan, sama dengan seperti Elia ini, dia berbohong kepada Tuhan. Dia berlari, dia melarikan diri dan dia mau meminta supaya dia mati saja. Tapi pada saat itu Tuhan menyuruh dia dengan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ini satu tugas yang sudah diberikannya. Dia katakan, Elia, kembalilah ke jalanmu melalui Damsyik. Kenapa tadinya Elia tidak tinggal saja di Israel? Karena kalau dia tinggal di Israel, karena Tuhan tidak ada menyuruh dia tinggal, sedangkan sudah ada ancaman dari Isabel, jadi dia pikir ini akan membahayakan dia. Jadi memang dari dulu sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu sudah meminta petunjuk kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada menyuruh dia tinggal, dia tidak akan tinggal di tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian apa lagi yang disuruh Tuhan? Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. 2. Nomor 1, dia minta supaya Hazael menjadi raja atas Aram. Kemudian Yehu cucu Nimsi, urapi dia untuk menjadi raja atas Israel. Kemudian ketiga, Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi untuk menggantikan engkau. Sungguh luar biasa ya. Tuhan itu mempersiapkan orang, mempersiapkan siapa nanti yang akan menggantikan Elia. Jadi sebelum Elia mati, dia sudah tahu siapa yang menggantikan dia. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita juga di dalam menghadapi kehidupan kita, menghadapi pelayanan-pelayanan kita, kita bertanya-tanya di dalam hati, siapakah Tuhan nanti yang akan menggantikan aku? Tidak beda dengan saya. Dan ada beberapa orang juga bertanya, siapakah nanti yang akan menggantikan ketua yayasan yang sekarang? Bapak Ibu, saya teringat akan ini. Dan saya berpikir, Tuhan pasti akan mempersiapkan siapa yang akan menggantikan saya. Dan saya percaya itu, Tuhan akan memberikan orang yang sesuai untuk mengurus yayasan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan berkata, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Jadi Tuhan sudah membuat urutan-urutan supaya Elia ini tidak perlu takut untuk kembali ke Israel melalui Damsyik. Kemudian dia katakan bahwa dia sudah mempersiapkan ada 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah mencium berhala itu. Ada 7.000 orang. Tapi saya pernah juga membaca ada seorang nabi yang mempersiapkan nabi-nabi sebanyak 600 orang dibagi atas 2 tempat dan dia mengurus makanannya semuanya.
Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengikuti dari awal bagaimana Tuhan memberikan perhatian dan pengertian kepada Elia yang sedang berputus asa. Kita melihat bagaimana dia. Yang pertama, Tuhan membiarkan Elia itu tidur dengan lelap di bawah pohon ara. Dia biarkan tidur. Biarlah dia tidur, biar dia istirahat, biar dia tenang dulu. Dan tidak ada yang mengganggu satupun. Kemudian kedua, Tuhan mengirimkan makanan untuk Nabi Elia, dikirim melalui malaikatnya sampai 2 kali. Jadi saya rasa kita juga tidak akan pernah dibiarkan Tuhan dalam keputusasaan. Tidak akan pernah dibiarkan Tuhan kita dalam keadaan terpuruk. Tuhan pasti akan memberikan bantuan dan jalan keluar. Seperti ini dia berada di padang gurun, tidak ada makanan. Kemanapun dicari itu tidak ada makanan. Tapi Tuhan mengirimkan makanan melalui malaikatnya. Dan kemudian ketiga, dia mengunjungi Elia di Gunung Horeb. Dan dia bertanya, sedang mengapa engkau di situ Elia? Dan Elia berkata, aku sedang giat-giatnya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan tersenyum. Pekerjaan apa yang dikerjakan dengan giatnya di dalam sebuah gua. Padahal dia sebenarnya bersembunyi. Dia begitu takut kepada Isabel, seorang Isabel. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa menggebu-gebu pada saat kita dipenuhi oleh roh dan kita mengadakan penginjilan kemana-mana tanpa ada rasa takut. Tapi ada saatnya juga kita melempem dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Dr. Samuel Doktorian. Dia juga pernah selama 1-2 tahun tidak melakukan apa-apa. Karena dia juga berputus asa. Tapi belakangan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan mengunjungi dia seperti Tuhan mengunjungi Nabi Elia. Kemudian yang keempat, Tuhan memberikan tugas baru kepada Nabi Elia. Dia katakan, kembalilah kepada jalanmu. Pergilah engkau kembali melalui Damsyik. Kemudian engkau urapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram. Urapi Yehu untuk menjadi raja atas Israel. Dan ketiga, urapilah Elisa untuk menjadi penggantimu. Kemudian Tuhan memberikan seorang kawan yang sejati bagi Elia, yaitu Elisa. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Tuhan, tidak tertutup kemungkinan kita juga selalu merasakan kesepian. Kita selalu merasakan patah semangat, putus asa. Tapi percayalah, sebagaimana Tuhan selalu menolong hamba-hambanya, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menghadapi permasalahan. Kita percaya Tuhan juga akan memberikan kepada kita kemampuan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kita tugas dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bermohon Tuhan, tidak sedikit kami hamba-hamba-Mu yang menghadapi ketakutan, yang menghadapi permasalahan, yang menghadapi keputusasaan di dalam menjalankan tugas. Engkau suruh kami untuk mengajak setiap orang berdoa. Bukan hanya ejekan yang kami terima Tuhan, tetapi kami difitnah dan sebagainya. Tetapi Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk menjalankan tugas kami. Seperti saat ini, Engkau berkata, jikalau Engkau yang menjalankan tugas itu, tidak banyak orang mau mendengar. Tetapi saat ini, semua orang berdoa.
Itu yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami mohon supaya segeralah berlalu COVID-19 ini. Supaya kemanapun kami Engkau utus Tuhan, kami siap untuk menjalankannya. Namun sekalipun sekarang kami tidak bisa keluar, tapi dari rumah juga kami melakukan tugas yang Engkau berikan, membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada setiap orang melalui HP kami, melalui multimedia. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Terpuji Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.